Oke, panggilan kepada semua para gamer, khususnya gamer mobile. Ayo merapat kemari karena di sini kita akan ngebahas satu HP gaming terbaru. Ini dia adalah Asus ROG Phone generasi ketiga. Dan baru sehari, tapi karena gua udah sangat-sangat penasaran, akhirnya gua udah unboxing duluan. So, isi paketnya udah ada di depan sini untuk mempersingkat waktu juga ya. Jadi pertama kita akan bahas boxnya lebih dulu. Nah, info juga ya sebelum kita mulai bahas, ROG Phone 3 ini ada dua varian. Jadi yang versi Strix itu yang versi 865 biasa chipsetnya. Sedangkan ROG Phone 3 yang standar justru pakai Snapdragon 865 Plus, dan yang gua beli ini adalah yang versi standar, artinya pakai 865 Plus. Mungkin ini adalah versi yang standar, jadi boxnya juga nggak terlalu mewah-mewah banget ya. Kalau dulu kan kalau nggak salah Trapesium ini kotak biasa, bahkan ini lebih pendek dibanding boxnya OnePlus Nord. Dan karena cuma ready yang versi Tencent, jadinya mau nggak mau gue beli yang versi Tencent. Boxnya seperti ini ya, di depan ada logo ROG-nya dengan ini ya kayak cahaya-cahaya gini ya, warna biru. Ada logo Tencent Games-nya nih di depan, ada di samping tuh. Oke, di sini ada logonya juga tuh, ROG. Sangar. Dan kalau lihat di belakang, nah barulah kita akan mengetahui yang sesungguhnya tentang smartphone ini. Ini pakai Snapdragon 865 Plus, gua beli yang RAM dan storage-nya 12256. Nih, ada SIM ejector-nya, ternyata unik. Modis banget ya, kelihatan nggak tuh, ini unik sih. Terus juga ada manual guide bahasa Mandarin. Nah, ini nih yang gue demen, ada stiker. Nah, lalu dikasih ada ini dongle adapter USB-C ke jack audio. Terus ini kabelnya braided nih, udah dilapis ya. Oke, keren. C2C tuh, mantep. Dan ini chargernya, ada logo ROG-nya nih, USB-C. Dayanya adalah 30 watt. Kemudian yang nggak kalah penting, kita dikasih casing. Nih tuh, casingnya sebenarnya ini buat style doang sih, buat gaya-gayaan ya, karena ini nggak melindungi tuh ya. Cuman cover belakang kayak gini aja, tapi di sini ada motifnya nih tuh, yang harusnya bikin handphone itu kelihatan semakin keren. Dan ini lentur sih, cuma nggak bisa ditekuk banget ya, karena pasti patah sih gua ngerinya. Tuh, nih. Untuk handphone dengan ukuran 6,59 inci, terus terang ya, bodinya ini gede. Terus terang ini bodinya gede. Dipegangnya itu kayak harus begini banget ya, untuk tangan cowok pun harus lebar. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ini bahasa desainnya masih mirip dengan ROG Phone yang generasi kedua. Jadi waktu pertama kali ngelihat acara launchingnya pun gue udah bilang dalam hati, lah ini nggak beda jauh ya dari ROG Phone 2 gitu. Jadi mereka nggak habisin banyak waktu buat ngedesain ulang. Jadi pakai desain yang udah ada diperbaiki lagi gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini lebih kelihatan lebih minimalis. Tetap ada aksen-aksen, ini kayak hologram ya di sini, aerodynamic system, ini keren sih. Logonya tetap ada di tengah, dan LED flashnya tuh dikasih dengan bentuk yang nggak simetris, termasuk untuk kameranya ini dibikin nggak simetris. Dan selain gede, ini juga ternyata berat, karena gua lihat beratnya ini nyampe 240 gram. Ini salah satu handphone yang bobotnya paling berat. Kenapa bisa seberat itu? Nah, ternyata karena di dalamnya ada apa ya, kayak cooling 3D vapor chamber yang mereka sebutnya gitu ya. Jadi ini khusus buat membuang panas, karena ini handphone gaming, jadi harusnya clocknya juga bisa dinaikin, dan mereka butuh pendingin yang ekstra biar hardware ini nggak cepet overheat. Oke, gue mulai dari backdoornya dulu. Ini pastinya dari kaca bahannya, ya agak gampang sedikit kotor sih. Terus untuk bagian atas ini kayaknya cuma ada mikrofon ya. Terus di bagian kanan ada logo ROG, dan juga di sini ada logo, nggak tahu nih tulisan apa gitu ya, gua nggak ngerti. Dan ini adalah fungsinya di kiri dan kanan. Sisi kanan ini adalah air trigger. Terus ada tombol volume, ada juga tombol power. Kalau di sebelah kiri ada SIM tray.
SIM tray-nya ini dual SIM aja, ternyata nggak ada slot tambahan untuk micro SD, dan ini port untuk ngecharge ya, side port. Dan di bagian bawah sepi banget, ini cuma ada port USB-C, tapi uniknya biasanya kan taruh di tengah. Nah ini ditaruhnya agak ke bawah. Nah sekarang kita akan lihat bagian depannya. Kalau ngomongin layar ya, si ROG Phone 3 ini mirip kayak Pixel atau Xperia One series, dimana tuh bisa dilihat ada bezelnya. Jadi nggak ada tuh istilahnya ya pakai poni ataupun tompel. Nah sekarang kalau ngomongin layarnya, ini kan handphonenya udah gua setup ya kebetulan. Seperti yang gua bilang, ini pakai 6,59 inci, panelnya AMOLED. Dan yang paling jadi nilai jual andalan dari handphone ini adalah layarnya udah punya screen refresh. Nah ada di sini refresh rate up to 144. Jadi pilihannya ada 60, ada 90, ada 120, ada 144. Tapi gue baca-baca di forum luar, sebenarnya ini bisa juga di unlock. Sebenarnya dia punya 160 Hz. Nah, selain punya refresh rate 144 Hz, ROG Phone 3 ini juga punya touch sampling. Untuk layarnya itu 270 Hz. Jadi ketika disentuh itu lebih cepat ngerespon. Nah, gue pengen coba bandingin. Mi, pinjem deh Mi. OnePlus Mi. Ini OnePlus 120 Hz. Kita akan coba bandingin ya. Sebenarnya kalau untuk mata bedain 120 dan 144 ini agak susah. Tuh, sama-sama smooth. Oke. Nah, gua lupa tadi untuk resolusinya ini juga Full HD Plus. Kenapa nggak lebih tinggi ya? Karena kita bisa bayangin dengan refresh rate yang 144 Hz itu kalau resolusinya di atas Full HD pasti bakal lebih nguras daya. Nah terus juga karena ini pakai AMOLED kan, otomatis nih di belakang nggak ada fingerprint. Nah adanya di depan. Udah gua setup. Ini speednya nggak terlalu cepet-cepet banget, gitu ya. Bukan yang tercepat lah, tapi oke. Oke sekarang kita masuk bahas hardware-nya. Seperti yang gue bilang di awal, ini ROG Phone 3 yang versi biasa, artinya pakai Snapdragon 865 Plus. Nah untuk storage-nya sebenarnya ini ada pilihan kapasitasnya banyak ya, ada 8128, 12128, 12256, 12512 dan yang paling tinggi 16512. Gila sih, ini udah kayak laptop beneran ya. Dengan storage-nya semuanya sama, tipenya UFS 3.1, tapi sekali lagi ingat ini nggak ada slot micro SD-nya. Nah untuk baterainya ini pakai kapasitas 6000 mAh dengan fast charging 30 watt ya. Jadi support power delivery 3 ataupun quick charge 4.0. Nah untuk OS-nya ini pakai Android 10 dengan ROG UI. Tapi karena ini versi Tencent, sebenarnya gue males banget karena UI-nya itu campur, ada beberapa bahasa Mandarin yang nggak bisa gue ubah. Dan juga jangan lupa ada beberapa bloatware nih kayak ROG Forum, tuh QQ Music, ada Tencent Drive, Tencent News, Tencent Video, WeChat, Weibo, dan lain-lain. Ini sengaja belum gua hapus-hapusin, gua mau kasih lihat. Jadi inilah yang akan kita dapat kalau seandainya kita kalian nggak sabar ya beli yang versi Tencent itu. Tapi ini semuanya bisa di uninstall kok, tenang aja. Oh ya, gue lupa karena ini versi China, jadi otomatis nggak ada Google Play-nya. Tapi jangan bingung karena di sini ada App Store, kita bisa langsung install Google Play dari App Store bawaannya, termasuk aplikasi-aplikasinya kayak Chrome, YouTube, dan lain-lain itu semuanya jalan. Service-nya bisa semua normal, nggak ada masalah. Dan yang menarik dari ROG UI ini, karena kan sebenarnya tampilannya udah mirip kayak stok Android ya. Ini yang gue suka, jadi nggak terlalu neko-neko. Tapi kita bisa pakai tim. Ya, timnya ada dikasih beberapa ya. Tuh, bisa pilih tuh. Ini bawaan Tencent ya kalau nggak salah yang dua terakhir. Yang ini stok Android standar, yang ini bawaan ROG. Gua akan coba ya. Nah, tuh dari wallpapernya udah otomatis berubah, jamnya juga berubah, icon-iconnya juga berubah, tuh. Dan jangan lupa karena ini adalah handphone gaming dari Asus, jadi akan ada aplikasi Armoury Crate sama kayak yang ada di laptop gaming Asus. Langsung tuh. Ini mengaktifkan mode gamingnya, jadi aplikasi atau game-game yang udah kita install nih akan terpampang di sini, bisa kita add secara manual juga. Nah, di sini adalah pengaturannya. Jadi kita bisa aktifin X mode. Ini X mode istilahnya kayak mode gamingnya. Ketika dinyalain, jebret, tuh langsung. Dan di sini juga banyak menunya ya. Ada
buat manage gamenya, terus juga ada setup air trigger, kemudian ada buat ngatur fan kalau seandainya kita pakai aksesori yang kipas tambahan, terus juga di sini bisa ngatur sistem lighting nih, ya. Oke, tuh nyala. Nah, pilihannya yang dikasih ternyata ada statik biasa, ada breathing, ada strobing, ada color cycle, ganti-ganti warnanya. Kita juga bisa atur brightness-nya di sini dan rate-nya bisa slow, medium, sama high. Untuk misalnya kayak kedipnya itu seberapa cepet sih, kayak gitu. Lama, mau cepet atau standar aja. Walaupun statusnya sebagai handphone gaming, tapi yang namanya HP flagship harus bisa diandelin ya kameranya. Nah, ROG Phone 3 ini punya triple kamera dengan setup yang paling kiri ini adalah lensa utama 64 megapiksel IMX686 quad Bayer, sama kayak yang dipakai di Poco F2 Pro ya Mi? Betul. Poco F2 Pro, jadi ini nggak ada OIS, ada PDAF tapi nggak ada OIS-nya. Terus juga pakai lensa 6 lapis. Terus sebelah yang kanan atau yang tengah ini adalah lensa ultra wide ya. Resolusinya 13 megapiksel f2.4. Tadi kalau yang pertama f1.8, dan lensa yang ketiga ini adalah lensa setengah gimmick lah gue bilangnya. Ini punya resolusi 5 megapiksel dan fungsinya juga cuma buat makro gitu. Jadi ya lumayan lah, jadi buat gaya-gayaan ya, tambah-tambahan lensa. Nggak terlalu burik-burik amat harusnya kalau 5 megapiksel. Interface-nya ini gua set square 1:1 aja biar kelihatan atas bawahnya itu jelas ya menu-menunya. Nah, di sini kita bisa pilih lensanya yang biasa atau langsung yang ultra wide. Cuma nggak ada untuk zoom, nggak ada. Nah, jadi kalau mau zoom kita tinggal manual begini aja ya. Dan kalau mau ganti-ganti modenya di menu yang bawah ini ada Pro Video, ada time lapse, ada slow mo, ada motion tracking, foto, portrait, panorama, night mode, pro, dan juga ada makro di sini. Terus kita juga bisa nyalain watermarknya ya. Jadi kalau pakai watermark ini sama kayak yang versi sebelumnya. Jadi tulisannya bukan ROG Phone 3. Tuh. Jadi ini aja ya, logo mata ROG dan tulisan Republic of Gamers, nggak ada keterangan ROG Phone 3. Nah, terus juga untuk HDR nih sama kayak Zenfone 6 ya, di bagian atas HDR-nya di sini menunya. Dan harusnya ya, karena ini membawa DNA Zenfone 6, jadi HDR-nya harusnya bisa perform dengan maksimal, dengan optimal. Nah, terus untuk perekaman videonya, untuk di sebelah atas ini udah ada shortcut untuk ganti resolusi ya. Tuh ada 8K 30 fps, 4K 60 fps, 4K 30, FHD 60 fps, FHD 30 fps, dan juga HD. Terus untuk stabilizernya, nah OIS-nya di sini ada nih. ACE Hyper Steady itu namanya. Jadi ketika ini diaktifin akan ganti lensa. Tuh. Nah, sekarang kita akan coba untuk motret, kita akan lihat sebagus apa sih kualitasnya. Tapi untuk viewfinder sih jernih ya. Untuk lensa ultrawide-nya menurut gua lumayan aja. Lensa utamanya bagus. Gua akan coba mode bokehnya. Bokehnya juga rapi sih. Cukup rapi, nggak terlalu rapi-rapi banget tapi cukup rapi. Jadi bisa gue bilang untuk sebuah handphone gaming kameranya cukup menjanjikan ya. Nah, sedangkan untuk kamera depannya ini juga nggak kalah oke ya, resolusinya 24 megapiksel. Gua akan coba. Bahkan ada mode portraitnya, dan untuk rekam video bisa sampai dengan FHD 60 fps. Jadi nggak bisa 4K ya untuk kamera depannya, tapi cukuplah segini. Nah, terakhir gue pengen coba buat pasang ini ya, casingnya. Seperti yang gue bilang tadi, ini casingnya emang sukses bikin tampilannya nambah sangar, nambah keren. Tapi ini nggak bisa sepenuhnya melindungi karena ada bagian-bagian yang memang nggak dilindungin. Jadi kalau seandainya kepentok bagian sampingnya nih, das aja dah. Udah ini sih bakalan penyok mungkin ya. Jadi kalau mau ya lebih aman harus beli casing yang tertutup rapat, yang syar'i casingnya. Oke. Nah, terus sekarang
tinggal waktunya gua minta bantuan kalian. Coba kalian tulis di kolom komentar apa aja yang mau kalian tahu dari handphone ini, atau mungkin ada ide mau bikin apa, mungkin mau tes gaming. Terus kalaupun tes gaming, game apa yang mau dicoba, ataupun mau langsung review aja, ataupun pengen bikin tes kameranya mungkin. Jadi langsung aja kalian komen di bawah, dan sekarang gua mau main game dulu.